Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar. Setelah ke lokasi 1, rumah Haji Abdul Manan bersama keluarga besar beliau, kemudian lanjut ke pemakaman beliau. Kemudian hari ini juga Minangkabar lanjut ke bagian 2 dari video ini, yaitu berkunjung dan mendatangi lokasi terjadinya peristiwa Perang Kamang 15 Juni 1908. Haji Abdul Manan setelah dibawa ke perantauan, kemudian beliau memperistri seorang anak keturunan dari wilayah Bukit Batabuh sampai Angke. Kemudian disuruh oleh ayah beliau untuk pulang ke kampung halaman untuk melihat negeri beliau yang masih dijajah oleh Belanda. Kemudian sekembalinya Haji Abdul Manan awalnya menapak atau datang dulu ke rumah istri di Bukit Batabuh. Kemudian baru mencari tahu lokasi Nagari Kamang. Kemudian setelah lama di kampung, beliau juga memperistri Saleha yang berasal dari Kampung Tangah. Dari rumahnya di Kampung Tangah, disinilah terjadi peristiwa Perang Kamang yang menjadi titik pertempuran di tahun 1908 itu. Jadi saat ini kita akan berkunjung ke lokasi peristiwa Perang Kamang yang telah dibangunkan sebuah tugu di atasnya dengan nama Tugu Peringatan Perang Kamang 1908. Tugu ini diinisiasi oleh Jenderal Abdul Haris Nasution saat berkunjung ke Nagari Kamang ini, wilayah Kamang ini, setelah mendapat perintah untuk mencari informasi tentang peristiwa Perang Kamang. Berlokasi di Dusun Kampung Tangah, Jorong Pakansenayan, Nagari Persiapan Kamang Tangah 6 suku. Disinilah terjadi peristiwa penting penentangan masyarakat terhadap penerapan pajak atau belasting yang meletus di Kamang 15 dan 16 Juni 1908. Tugu Perjuangan Perang Kamang 1908 adalah salah satu wujud penghormatan terhadap peristiwa Perang Kamang, di mana di sekitar lokasi inilah pusat kecamuk pertempuran itu terjadi. Bagian tugu ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama ada jenjang menuju tugu, kemudian bangunan tugu, kemudian juga terdapat prasasti pada bagian tubuh tugu ini. Nah, ini dia Tugu Perjuangan Perang Kamang 1908 yang diresmikan oleh Gubernur Daerah Tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat 15 Juni 1982, Insinyur Haji Azwar Anas. Kemudian bangunan tugu diapit oleh rantai besi ya. Kemudian pada bagian belakang terdapat semacam alur kisah atau diorama ya, bagaimana penentangan pajak itu dilaksanakan dan mulai tercetus dalam hati masyarakat Minangkabau, khususnya di Kamang, di mana masyarakat yang hidup dalam
tekanan oleh pemerintah kolonial Belanda, hidup dalam kesusahan, namun tetap dikenakan pajak yang begitu memberatkan. Kemudian muncullah kesepakatan untuk melaksanakan perlawanan. Jadi di sini terdapat tokoh-tokoh yang terlibat aktif dalam penentangan pajak ini. Namun ada bagian yang cukup menarik. Pada bagian belakang ini ternyata ada juga mata-mata ya yang mempersiapkan diri untuk melaporkan bentuk penentangan terhadap pemerintah kolonial Belanda, dan dialah yang memberi kabar kepada Westerneming untuk bersiap menangkap tokoh-tokoh perlawanan Perang Kamang. Dan ini digambarkan tokoh Haji Abdul Manan yang memberi perintah berjuang untuk jihad melaksanakan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat Minang. Kemudian setelah melakukan ini dia negosiasi, namun ternyata tidak juga menjadi jalan selesai. Akhirnya muncullah pertempuran Perang Kamang 1908. Namun dalam pertempuran tersebut ternyata Haji Abdul Manan ikut menjadi korban dan beliau meninggal di sekitar lokasi ini, yaitu di bagian belakang sana, di dekat perumahan suku Jambak. Jadi di sekitar rumah Gadang sana dulu juga ada rumah Gadang lama. Disitulah Haji Abdul Manan ditembak oleh pasukan pemerintah kolonial Belanda yang diutus dari Bukit Tinggi. Sebagai gambaran juga bahwa pertempuran besar di Kamang ini melibatkan ratusan tentara Belanda yang dikirim dari Fort de Kock. Di antaranya melalui jalur tengah itu lebih kurang 80 pasukan. Kemudian jalur tengah ini melalui jalan Bukit Tinggi, Guguk Bule, Pekan Kami, dan masuk ke Uba, Tapi, dan Kamang Mudia. Kemudian pasukan dari arah kanan yaitu melalui Bukit Tinggi atau Fort de Kock, Gadut, kemudian Pincuran, kemudian menyerang ke arah Pauh lebih kurang 60 pasukan, dan melewati bagian kiri yaitu Fort de Kock, kemudian Tanjung Alam, kemudian Kapau, kemudian Mage, Kamang Hilia lebih kurang 40 pasukan, dan semuanya terpusat untuk mengepung dan menyerang para pejuang Perang Kamang, dan meletuslah perang itu di lokasi ini. Kemudian setelah Haji Abdul Manan ditemukan ditembak oleh tentara Belanda, masyarakat dan pejuang membawanya ke rumah beliau, ke rumah istrinya Saleha, dan nanti kita juga akan berkunjung ke rumah lama tersebut yang berlokasi tidak jauh dari Tugu ini, yaitu pada bagian belakang sana ada rumah Gadang yang merupakan rumah Gadang Amai Saleha. Oke, kita lanjut ke lokasi rumah Amai Saleha yang merupakan istri keempat ya dari Haji Abdul Manan. Yang di rumah inilah Haji Abdul Manan di saat 15 Juni itu tinggal. Beliau bermalam di sini. Ternyata pasukan Belanda sudah mempersiapkan pengepungan ke rumah beliau. Rumah ini adalah rumah baru ya yang dibangun setelah konflik Perang Kamang. Karena rumah Gadang sebelumnya itu sudah roboh, apalagi pernah dibom dan diserang, dibakar oleh pemerintah kolonial Belanda. Rumah ini awalnya pintunya menghadap ke bagian belakang sana. Karena perkampungan masyarakat itu ada di bagian belakang. Jadi rumah ini bukan menghadap ke depan seperti ini, namun pintunya ke belakang sana. Rumah awal ya, rumah tuanya.
Nah, di lokasi ini juga rumah ini awalnya menghadap ke bagian belakang. Nah, di sini pintunya ke sini. Nah, namun setelah Perang Kamang berlangsung, rumah ini pernah dibakar dan akhirnya rubuh. Kemudian dibangun lagi dengan konstruksi rumah, pondasi rumah yang sama, namun bangunan menghadap ke bagian depan. Dari pihak keluarga, kami sudah juga bertanya mengenai kira-kira peninggalan yang masih ada terkait dengan kepemilikan Haji Abdul Manan. Namun ternyata yang kami dapatkan informasinya bahwa pasca Perang Kamang itu baju, kemudian juga buku-buku serta karya yang dibuat oleh Haji Abdul Manan itu semuanya dihanguskan. Ada juga yang dibuang, ada juga yang dibakar. Karena ketakutan akan adanya intimidasi untuk pihak keluarga yang ditinggalkan dari tokoh pejuang Perang Kamang. Jadi dari yang masih kami dapat saksikan dan kami ketahui dari pihak keluarga bahwa peninggalan yang masih ada itu berupa paha ya. Paha itu adalah tembaga berupa nampan ya, yang umumnya digunakan untuk makan. Namun oleh Haji Abdul Manan karena tempatnya bagus, bendanya bagus, maka dijadikanlah sebagai tempat menulis. Karena Haji Abdul Manan hobi dalam tulis menulis dan banyak karya-karya beliau yang ternyata setelah itu dibakar. Dari halaman rumah Haji Abdul Manan, Minang Kabar, berbagi kabar Rana Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.